Halo people sekalian, balik lagi di channel kesayangan Anda untuk pembahasan Viking Rise. Seperti yang kalian sudah baca di thumbnail, kali ini gue bakalan sedikit menyinggung dan membahas hero dari Pikemen, dan juga mungkin beberapa hal tertentu lainnya gitu ya. Jadi gue nggak bisa banyak-banyak ngebahas hero, tapi mungkin satu-satu aja biar lebih jelas juga. Dan untuk kalian yang bukan hero Pikemen, buat kalian yang role-nya itu menggunakan role Pikemen, boleh simak ini sampai habis. Dan ini untuk kalian yang early game bisa putuskan sendiri gitu ya. Mari kita mulai. Oke, kali ini gue bakalan bahas soal role Pikemen. Dan ketika kita membahas soal role Pikemen, otomatis yang terlintas pertama adalah hero dulu ya. Hero dulu dalam artian hero apa sih yang bisa kita investasikan di awal game gitu ya. Secara ketika sebelum KVK 1 itu hero yang ada di Viking Region atau VR itu adalah hero tipikal Archer. Mulai dari Verdandi, lanjut setelahnya Arthur, baru masuk ke KVK. Dan di KVK juga itu adalah hero infanteri dan bukan hero Pikemen. Maka kapan sih hero Pikemen itu yang benar-benar layak? Terus apakah yang harus kita lakukan kalau kita roll Pikemen tapi di awal game? Karena dari awal game sampai selesainya KVK 1 itu setidaknya kalian membutuhkan waktu sekitar 4-5 bulan. Ya hampir setengah tahun lah kalau pengen sampai selesainya KVK 1 gitu ya. Nah terus selama waktu itu kita harus ngapain? Apa yang harus kita investasikan? Tuh, mari kita bahas langsung ke bagian hero nya. Jadi kalau untuk hero epic seperti yang ada di video gua sebelumnya, hero epic untuk Pikemen itu adalah Wooder ya. Wooder ini adalah hero epic untuk Pikemen. Dan kalau kita bahas, kita lihat dulu dari skill satunya. Kita mungkin kalau misalkan sebagian orang ada yang berpikir, bang kenapa nggak sekalian bahas talentnya? Kadang kalau kita bahas talent itu kelamaan sih sebenarnya. Tapi khusus untuk kali ini karena gue jarang-jarang ya ngebahas soal hero Pikemen, mari kita bahas semuanya sedetail mungkin tentang Pikemen. Hero pertama untuk epic yang wajib kalian awakening di sebelum KVK 1 untuk role Pikemen atau Pike. Di sini itu adalah Wooder. Skill awakeningnya adalah memberikan damage langsung dengan faktor damage 450 ke 3 target area musuh. Jadi dia damage-nya itu AOE atau area of effect dan untuk 3 target. Dan kalau 3 target berarti bisa di total 450 dikali 3. Jatuhnya itu di angka 1350 faktor damage-nya. Dan juga meraih seal, faktor seal-nya itu adalah 700. Itu juga lumayan besar ya untuk epic. Dan di sini juga di skill keduanya itu adalah peningkatan damage counter ya. Jadi setiap kali damage skillnya aktif atau skill pertama itu aktif, maka damage counternya itu ditingkatkan gitu. Ini adalah dari skillnya. Lalu dari talentnya, kalau kita lihat di sini adalah peningkatan seal troops 15%. Lalu ada apa istilahnya, melakukan counter attack berpeluang 20% memberikan tambahan faktor damage 250. Anggap ini counter attack juga dan istilahnya biasa, sesuatu yang pakai peluang 20% maka dianggap sebagai skill keroyokan.
Dan talent ini sama halnya dengan skill gitu aja sih. Di bagian awakeningnya atau di core ke-6 itu adalah sama. Jadi ketika menerima damage dari skill aktif, peluang 30%, kalau maksimalnya berapa ya kurang tahu ya, intinya baru kelihatan ada peluang untuk memberikan faktor damage lagi. Nah, dari semua ini kalian bisa membaca ya bahwasanya tipe pigment itu yang paling diandalkan adalah damage counter attack-nya ya. Damage counter attack kalian boleh tandai dan kasih garis bawah di sini, damage counter attack, karena dari skill kedua dari Wither dan juga dari talentnya itu banyak yang menyinggung dari skill counter attack-nya ya. Oke, lanjut hero selanjutnya. Banyak juga yang menyarankan untuk ke Ivor sih, tapi seperti yang gue bilang, gue nggak begitu suka dengan Ivor walaupun isinya kayak gitu ya. Tapi kembali lagi ke kalian, gue lebih baik ke Hero Riot. Mana ya Hero Riot? Riot. Oke. Hero Riot. Hero Riot ini mungkin banyak yang beranggapan bahwasanya ini tidak ramah ke free to play, karena untuk mendapatkan Hero Riot ini satu-satunya adalah dengan cara kalian Wheel of Fortune ya, atau kalian bisa dengan batu valor. Wheel of Fortune itu mirip, nanti ada event tertentu yang bentuknya bakalan kayak gini, atau ya intinya bentuk roll wheel kayak gini yang istilahnya gacha gitu ya, atau ya peluangnya biasa dari Hall of Valor. Dari peluangnya lain nggak ada gitu. Paling pun kalaupun ada untuk mendapatkan hero lagi itu ada di event ini, mana ya, Devi apa udah bilang ya. Oke, kayaknya udah habis waktu ya. Nah, ada nanti event kayak gini nih, event Destiny Divination, bisa dapat dari sini juga ya. Intinya mungkin banyak orang menganggapnya itu mahal dikarenakan itu, cuman gua tekanin lagi ya, nggak ada role yang mahal. Yang ada itu free to play, harus lebih sabar mana yang lebih bagus, mana yang lebih dulu. Kalian mau di archer itu mahal atau enggak juga. Mau di infantry enggak juga. Mau di role apapun sama aja. Intinya untuk free to play ya sabar. Kalau misalkan nggak mau sabar ya top up. Ya lumayan nunggu 6 bulan itu ya. Kalau nggak sabar ya udah pensiun aja. Mari kita balik ke fokus utama ya, Hero Riot. Setelah kita tahu cara dapat Hero Riotnya, ya yang penting kalian sabar. Dan utamanya untuk yang role pigment, saat universal selalu simpen ya, jangan digunakan ke yang lainnya, tapi langsung buang aja, kasih ke Riot kalau memang kalian role pigment. Mari kita lihat skillnya. Skill awakeningnya adalah memberikan damage 1400 ke 3 target. Oke, ini juga tipikal area ya. Memberikan damage-nya itu 1400 kali 3. Kalau misalkan 3 target itu terpenuhi, totalnya adalah 4200. Besar dong, iya. Karena yang namanya area of damage itu rata-rata besar ketika dia digabungkan. Kalau misalkan cuma satu target, kayaknya terkesan kecil daripada yang hero-hero yang single target ya. Tapi sebenarnya dia OP sih sebenarnya. Terus juga di sini ada jangkauannya itu adalah melingkar. Kalau Wither tadi itu busur itu berarti targetnya harus ada di depan. Sedangkan lingkar, semua yang ada di dekatnya itu pasti kena. Dan juga ada peningkatan attack pigment itu 20% selama 3 detik. Sangat bagus ya untuk saya. Lanjut di skill keduanya itu adalah ketika dia melakukan counter attack, ada peluang 20% untuk memberikan damage langsung. Ini bersinergi dengan yang ada di Wither juga ya untuk kalian. Terus juga ada peluang 50% untuk memberikan shield pada trup. Jadi shield counter attack itu dalam pigment memang dua hal yang nggak bisa dipisahkan ya. Jadi sama-sama saling menutupi atau saling jadi
kelebihan dari hero Pigman itu sendiri. Seperti itu. Terus kalau kita cek dari talentnya, talent yang pertama itu adalah peningkatan shield troops ya. Terus talent yang keduanya itu adalah counter attack. Oke. Dan talent ketiganya adalah mengurangi damage serangan dasar yang diterima oleh troops, dikalahkan sebesar 2% dan meningkatkan counter attack. Jadi seperti biasa ya, damage counter attack itu bakalan selalu terkait di hero Pigman. Seperti itu. Lalu kalau kita sudah menemukan nih hero nya, kan ada juga yang hero ini, hero Sigurd, karena ada sebagian orang yang menganggap hero Sigurd lebih gampang daripada hero Laird. Apakah seperti itu? Apakah sebegitu bagusnya? Kita cek. Kalau hero Sigurd, dia adalah tipikal yang single target ya, makanya di sini langsung 1600. Dengan Laird tadi beda tipis doang. Dan di sini meningkatkan skill counter attack, jadi meningkatkan damage skill counter attack 15%. Mungkin ini yang lebih baik daripada peningkatan attack Pigman yang ada di Laird. Lanjut di skill keduanya itu adalah berpeluang memberikan shield ya, shield untuk ketika trup yang dikerahkan memiliki shield. Jadi kita memiliki shield itu emang kebiasaannya dari Pigman. Terus berpeluang lagi ya 25% untuk memberi damage langsung, dan juga berpeluang untuk memberikan status debuff Broken Blade ya. Broken Blade itu apa? Ini trup terdampak ini tidak bisa counter attack ya, jadi nggak ada efek counter attack ya. Jadi pasukan musuh itu nggak bisa bercounter attack. Seperti itu. Terus di talentnya, talent satunya adalah peningkatan damage skill aktif ya. Terus yang kedua memberikan damage langsung atau direct damage ya. Dan yang ketiga skill talentnya itu adalah peluang 35% untuk memberikan damage langsung. Kalau di sekilas kita lihat peningkatan ke 30% damage skill aktif commander utama, ini kelihatannya kayak bagus, tapi menurut gue B aja. Makanya gue lebih milih kalian untuk berinvestasi di Laird saja kalau memang kalian tipikal hero Pigman. Seperti itu. Lalu untuk skillnya mana sih yang gue rekomendasikan banget buat kalian? Yang skill yang paling gue rekomendasikan untuk kalian yang Pigman ya, gue nggak bahas lagi yang epic. Kalau yang epic kalian bisa cek aja di video gua sebelum ini yang soal sinergi skill. Di situ bisa kalian cocok-cocokin aja. Cuman kalau untuk role Pigman yang versi legendarinya gue sangat dukung kalau kalian bisa mendapatkan skill ini. Skill yang pertama itu adalah Shield Protector. Jadi Shield Protector ini kalian bakalan meningkatkan damage counter ya sebesar sampai 130%. Ketika ini syaratnya harus ada perlindungan shield dulu, baru damage counternya bisa ditingkatkan segila ini. Dan juga untuk mengaktifkan ini berarti dia butuh sinergi yang bagus dong. Nah sinerginya itu ada di sini, Shield Protector. Jadi Shield Protector kita ini setiap 9 detik itu bakalan memberikan faktor shield sebesar 750. Dan kamu memiliki drop lebih sedikit ya, maka shieldmu juga meningkat. Jadi ketika trup kamu berkurang dan berkurang, nah itu bakalan ditingkatkan lagi faktor damage-nya sebesar 1000. Kalau di total jadi 1750. Besar banget kan. Dan digabungkan dengan yang tadi shield reflektor, ini dua skill ini sangat bagus untuk kalian yang ada di Pigman. Itu aja. Gua nggak bahas banyak, ntar aja dah. Intinya dua skill itu yang emang gua rekomendasikan buat kalian untuk hero Pigman. Terus gua juga punya contoh kenapa hero Pigman itu bisa dianggap lumayan bagus ya. Bukan lumayan bagus tapi bagus. Nah, jadi tolong tolong nanti setelah ini kalian bisa tinggalkan komennya bagaimana pendapat kalian. Tapi menurut gua ya, di sini kita bisa lihat dua-duanya adalah hero Pigman
Satunya Helgar, satunya itu adalah Layer juga. Skill yang ada di dalamnya juga mirip, mulai dari skill Divine Blessing, terus Hymn of Life, terus ini skill support, Reflector, skill support, mana sih? Ada juga skill support lagi dan Reflector 2 ini. Tapi kenapa damage-nya ketika yang sebelah itu 2.400.000 dan sebelahnya 2.100.000, tapi kerugiannya bisa berkali-kali lipat ini gitu. Kita lihat dari laporannya. Dari laporannya kayak kita lihat di sini sebenarnya yang jadi paling pembeda itu adalah di mount-nya. Kalian bisa lihat di sini mount status peningkatannya ada di defense, tapi yang sebelah itu dicampur antara defense dan attack gitu. Dan menurut gua mana yang lebih bagus nih bang, antara statistik defense atau attack untuk pikeman? Kalau untuk pikeman gua lebih anjurkan kalian ke defense ya, karena defense itu identik dengan tadi shield dan counter attack. Dan kembali ke pernyataan gua, pikeman itu isinya kalau nggak shield counter attack, defense, udah itu aja lah. Jadi bukan di peningkatan attacknya itu nggak seberapa. Kalau misalkan pengen lihat di laporan ini ya, bagian detail kalian buka di icon ini, nanti kebuka, kalian bisa lihat ya. Di sini ada yang menyerang dengan serangan atau skill. Di sini cuman korbannya 416. Tapi pihak musuh lihat counter attack doang, tapi udah ke yang dibikin perbedaannya itu 3 kali lipat. Di sini 1700 unit KO, ya ini 416. Kita lihat di serangan kedua, musuh menyerang serangan dasar ya, ini attack yang biasa dan itu 726. Tapi kita lihat pihak kita, atau berarti dari pihak yang sebelah itu melancarkan counter attack dan itu 1000. Bisa dilihat ya, jadi ternyata serangan dasar atau attack atau skill dari hero pikeman itu sebenarnya nggak begitu banyak menimbulkan kerusakan. Tapi yang paling banyak menimbulkan kerusakan adalah sesuatu yang disebut counter attack. Kita lihat di bagian bawahnya juga nih, di bawah sini. Kalau misalkan mau melihat lagi, di sini Riot juga melancarkan hasilnya 3000 ya, terus nah di sini kalau kita lihat lagi serangan dasar cuma 190. Nah lihat melancarkan counter attack, gila tuh korbannya langsung 1300. Bandingkan benar-benar apa istilahnya, titik penyerangan terbaiknya dari skill itu untuk pikeman memang ada di counter attacknya. Di sini juga lihat bagian counter attacknya sama intinya ketika kita lihat damage yang ditimbulkan oleh counter attack itu rata-rata menyakitkan gitu ya. Dan ingin bisa lebih jelasnya kalian bisa lihat juga, dan juga bisa kalian lebar-lebarin zoom gitu biar kalian bisa lebih jelas mana gitu yang lebih menarik buat kalian. Oke, dari ini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya memang pikeman itu identiknya cuma di 3 hal, yaitu ada shield, terus yang kedua counter attacknya, dan juga status defense ya. Jadi yang penting dari pikeman itu bukan di status attacknya, tapi ada di status defense-nya. Mungkin ini aja yang bisa gua bantu buat kalian yang roll pikeman biar membuild suatu pasukan dan skillnya bisa lebih baik lagi. Dan jika butuh penjelasan soal skill silahkan tonton di video gue sebelumnya aja ya, karena kepanjangan kalau gue jelasin. Tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa share, subscribe juga ya biar makin banyak gitu yang tahu. Share ke teman kalian biar sama-sama tahu gitu. Oke, itu aja. Salam Viking dan bye.